Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula iz sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun azim. Ya'izukumullahu an ta'udu limithlihi abada an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. Wa yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai Nusaku yang kali ini kembali disiarkan secara langsung dari Masjid Izzatul Islam, Jalan Sunset Avenue, Lambang Sari, Grand Wisata, Bekasi. Pemirsa yang dirahmati Allah, seperti yang kita saksikan tadi dalam tayangan awal memberikan gambaran kepada kita betapa permasalahan yang dihadapi negeri ini memang cukup berat. Tetapi justru bertambah berat dengan kehadiran komentar-komentar negatif tanpa didasarkan pada sanad yang jelas, fakta-fakta, dan ternyata difasilitasi dengan hadirnya teknologi informasi atau media sosial. Disinilah pentingnya kita harus berpikir bijak dalam menghadapi persoalan umat. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini telah hadir bersama kita guru-guru yang insya Allah nanti akan memberikan pencerahan kepada kita. Yang pertama adalah Kiai Haji Misbahul Munir Khalil. Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Kiai Haji Khalil Nafiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Dan warahmatullahi Kiai wabarakatuh. Fahmi Salim. Baik, kita akan mulai dari Kiai Khalil terlebih dahulu, Kiai Misbah terlebih dahulu. Seperti yang kita cermati dalam pembukaan awal tadi, memang benar apa yang kita cermati pada saat ini, negeri ini memang dihadapkan pada permasalahan yang berat. Tetapi justru berat dan mungkin bisa dikatakan tambah keruh dengan kehadiran media sosial yang siapapun bisa berkata apapun, kemudian mengkritik apapun tanpa disandarkan pada kebijaksanaan dalam mengambil keputusan dan sandaran-sandaran yang lain. Mohon pencerahannya Kiai. Terima kasih Mas Agung. Berbicara tentang media sosial, ini kita harus bersyukur sejatinya. Yang terpenting bagaimana kita memanfaatkan dengan baik. Pada prinsipnya kalau kita mendapatkan informasi dari manapun saja, hendaknya kita tabayun, cross check. Jangan langsung kita terima mentah-mentah, apalagi kita mengirim ulang.
Ini penting karena bagaimanapun juga, apalagi berkaitan dengan agama ya, hati-hati. Karena kita selalu mengatakan al-isnad minad-din, sanad itu bagian daripada agama. Laulal isnad laqala manusia masa. Kalau tidak ada sanad ya, sumber yang jelas, orang semau-maunya berbicara tentang agama. Demikian Mas Agung. Nah, kemudian kita ke Kiai Khalil, ini adalah salah satu sosok guru kita yang tentunya banyak menerima begitu banyak pengaduan. Kiai Khalil bahkan sempat mengatakan, aduh kapan istirahatnya kalau begini. Nah, Kiai kalau melihat tingkat persentase kegaduhan yang kita alami saat ini, lantas apa yang telah dilakukan atau diberikan nasihat dari Majelis Ulama Indonesia sendiri, Kiai? Jadi tergantung pada kondisi masyarakatnya. Jadi perbedaan di masyarakat itu karena ada perbedaan informasi. Kemudian ada perbedaan persepsi. Yang paling sulit adalah perbedaan kepentingan. Ketika orang karena informasi mungkin diluruskan. Bisa kita memberikan informasi yang benar, di cross check di mana berita ini validitasnya dari lembaga atau orang, itu bisa. Ini kalau berkenaan dengan perbedaan informasi. Tapi ketika memang berkenaan dengan perbedaan kepentingan, nah ini yang sulit. Karena memanfaatkan situasi, memanfaatkan kondisi ini untuk kepentingan dia dan kelompoknya. Nah ini agak sulit kita menyelesaikannya tanpa kita bersama-sama. Jadi kalau berkenaan dengan salah persepsi, salah informasi bisa dengan literasi. Bagaimana kita bisa memberikan pemahaman pada masyarakat. Jadi nanti informasi hoax itu kalau kita punya tingkat pendidikan yang baik, pengetahuan yang baik, dengan sendiri nggak laku. Tanpa di take down tidak laku dia. Tapi ketika masyarakatnya memang masih senang yang begituan, tingkat pendidikannya masih rendah, pengetahuannya rendah, literasinya juga masih rendah, maka ini menjadi konsumsi yang enak, bahkan dijadikan alat pemuas marahnya dia dengan ucapan meskipun itu bohong. Tapi kalau yang perbedaan kepentingannya membuat keruh. Karena memanfaatkan situasi untuk kepentingan diri sendiri. Oleh karena itu, cara menyelesaikan kita tergantung pada 3 kondisi itu. Literasi bagi yang tidak tahu atau yang salah persepsi, tapi bagi yang beda kepentingan, kita dengan cara musyawarah. Sama dengan kondisi kita, bagaimana Indonesia juga permusyawaratan, Islam mengajarkan wasyarhum fil amri, kita musyawarah, mendialogkan. Nah kepentingan ini kalau sama-sama diakomodir dalam kepentingan bangsa, maka kemarin Taujihat MUI pada Mukernas mengatakan bagaimana meletakkan kepentingan bangsa, maslahat masyarakat sebagai panglima, sebagai hal yang tertinggi. Kalau itu yang bisa kita taruh paling depan, maka perbedaan seruncing apapun itu akan bisa diselesaikan karena arahnya sama-sama maslahat. Nah, Kiai Fahmi, salah satu Kiai Fahmi adalah salah satu penggiat media sosial juga banyak mengkritik, artinya kritikan-kritikan yang konstruktif berkaitan dengan apa yang telah dijelaskan oleh tadi Kiai Khalil tadi bahwa memang ada kepentingan di sini, bahkan mengerucut pada memelihara konflik. Nah, artinya memang masyarakat sekarang dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sangat sulit antara hoax dan kebenaran. Lantas bagaimana kita bisa mengatasi permasalahan yang kita hadapi ini, Kiai? Supaya kita bisa membedakan mana hoax dan mana yang benar, kita harus melakukan penyaringan. Sharing dulu sebelum sharing. Ya, ini makanya di MUI itu sudah ada fatwa mengenai bagaimana kita meluruskan informasi. Ya, fatwa tentang media-media sosial ini kan banyak berseliweran, tidak jelas, apalagi ada profesi yang tidak tercatat sebagai pekerjaan resmi di Indonesia ini. Apa profesinya? Buzzer. Ya, di fatwa MUI itu sudah diharamkan. Hadis Nabi dari dulu udah mengatakan man akala birajulin muslimin aklatan. Siapa orang makan karena dapat upah untuk memfitnah seorang muslim, dia bakal dikasih makan oleh Allah di dalam api neraka. Makanan neraka. Kalau dia pakai pakaian, dapat uang dari hasil memfitnah orang melalui operasi-operasi buzzer seperti itu, dia juga nanti akan dipakaikan, kata Nabi, dengan pakaian terbuat dari neraka. Maka itu, ya kalau di Muhammadiyah itu ada, kita sudah mengeluarkan apa yang disebut dengan fikih informasi. Jadi semua warga, pimpinan, dan kepada seluruh umat Islam Indonesia ini harus memperhatikan arus informasi. Nah sekarang pandemi. Sekarang yang lebih bahaya dari pandemi itu ada. Apa namanya? Infodemi. Nah, jadi banjir arus bandang informasi yang nggak bisa kita kendalikan. Makanya kita harus sharing sebelum sharing. Itulah tuntunan Al-Quran surah An-Nisa ayat berapa ya? 67 apa ya?
Wa idza ja'ahum amru minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Semua harus dikembalikan kepada otoritas. Bicara agama, kembalikan kepada otoritasnya ulama. Bicara tentang kebangsaan, tentang pemerintahan, tentang politik, dikembalikan kepada orang-orang yang ahli. Jangan kita sampai disinformasi, apalagi sampai mengelirukan informasi. Wallah. Baik, terima kasih Kiai Fahmi, dan insya Allah nanti para guru-guru kita akan memberikan pencerahan dalam segmentasi selanjutnya. Untuk itu tetaplah bersama kami. Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Pada hari Minggu waktu setempat, pimpinan Taliban berunding dengan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani dan mengambil alih pemerintahan tanpa pertempuran. Pejabat Taliban menyatakan mereka akan segera mendeklarasikan negara Emirat Islam Afghanistan dari istana kepresidenan di ibu kota Afghanistan, Kabul. Nama tersebut merupakan nama Afghanistan saat pemerintahan Taliban berkuasa yang kemudian digulingkan oleh pasukan Amerika Serikat pasca insiden 11 September 2001 silam. Pemirsa, masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang bijak dalam menanggapi berbagai permasalahan umat. Dalam menanggapi permasalahan tentu saja kita meyakini bahwa dinullah Islam adalah din yang sempurna, rahmatan lil alamin, yang sesungguhnya mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di muka bumi ini. Tetapi yang kita hadapi saat ini, bagaimana mungkin kita justru semakin jauh dari agama? Jangan-jangan kita salah memaknai apa makna dari rahmatan lil alamin. Insya Allah kita akan mendapatkan pencerahan dari guru yang kita cintai, Kiai Misbah. Tafadhol, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Para pemirsa dimanapun saja berada, berbicara tentang Islam. Islam itu kata dasarnya salam, damai. Prinsip daripada agama Islam adalah memberi kedamaian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dunia ini. Misinya adalah memberi rahmat, bentuk kasih sayang Allah. Kepada siapa? Rahmatan lil alamin, rahmat kepada segenap alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, dan tidak aku utus engkau Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali misinya adalah memberi rahmat, bentuk kasih sayang Allah, bukan lil muslimin, bukan hanya untuk orang Islam, tapi lil alamin, kepada segenap alam. Apakah itu manusia, apa muslim, apa non muslim, apa hewan, apa jin. Ini saudara-saudara sekalian harus dipahami. Maka kemudian kita paham mengapa kemudian orang yang mati pun diperhatikan di dalam Islam. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dalam Al-Qur'an Allah menegaskan agar kita yang hidup ini, jangankan kepada yang masih hidup Mas Agung, kepada yang wafat saja harus kita peduli, bacakan istighfar mereka itu, mintakan ampun kepada Allah, apalagi kepada yang hidup. Saya ini pernah satu ketika dipesan oleh kiai saya, tolong kalau kamu mohon maaf buang air besar, itu jangan di tempat yang rindang, jangan buang air besar di air yang menggenang. Saya tanya, kenapa Kiai? Karena ternyata tempat itu adalah ma'wal jin, tempatnya jin.
Coba perhatikan, mana ada undang-undang, mana ada aturan yang memperhatikan hak asasi jin itu. Kalau kita istinja ibu, istinja itu cebok ya, boleh dengan air, boleh dengan batu, tapi tidak boleh dengan tulang. Coba. Saya bertanya-tanya, kenapa Kiai tidak boleh dengan tulang? Ternyata tulang itu makanannya jin. Sampai segitunya agama Islam itu memperhatikan kalimat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka saudara-saudara sekalian, wajar kemudian agama Islam itu datang untuk jalbul masalih. Islam datang dalam kepentingan mendatangkan kemaslahatan, kebaikan, wadarul mafasid, dan menolak segala bahaya. Maka mari kita jangan suudzon, jangan berburuk sangka kepada Islam dan syariat Islam. Oh, ini Islam mewajibkan kepada kita mengeluarkan zakat 2,5%. Itu kan memberatkan itu. Saya cari duit sendiri kok diminta-minta. Tidak. Itu justru kalau kita keluarkan 2,5%, penyakitnya itu kita keluarkan. Maka saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan di dalam kitab-kitab fikih itu, kepentingan syariat itu dalam rangka menjaga 5 hal. Kebutuhan manusia itu adalah bagaimana kita sekiranya nyaman beribadah. Hifdzuddin. Agama itu menjaga tentang bagaimana cara kita beribadah. Yang kedua, agama Islam itu menjaga kepentingan kita dalam rangka bagaimana sekiranya makanan dan minuman kita halal, harta yang kita dapatkan halal. Maka kemudian ada fikih namanya hifdzul mal, menjaga harta. Ada juga saudara-saudara sekalian, agama Islam itu menjaga kepentingan dasar umat manusia, namanya hifdzun nasal, menjaga keturunan. Sehingga jelas bin kita ini siapa, kita ini anak siapa. Karena ini berpengaruh. Tanda akhir zaman nanti, diantara yang disampaikan oleh Rasulullah, banyaknya anak zina. Itu artinya apa? Kalau kita tidak jaga keluarga kita, ini kita mempercepat kehancuran dunia. Ada juga hifdzul akal. Kenapa kemudian akal kita dijaga? Karena dengan akal kita adakan pengajian, kita haramkan khamr. Dalam kepentingan apa? Agar akal kita terjaga. Termasuk juga saudara-saudara sekalian, ini yang santer Mas Agung. Islam dianggap keras, radikal. Ini saya nggak setuju. Ini nggak ada Islam radikal, itu nggak ada. Karena apa? Karena hukum Islam misalnya kalau ada orang yang mencuri kemudian sudah sampai kepada satu nisab, kemudian pengadilan menetapkan, Islam menetapkan kalau mencuri ya potong tangan. Seakan-akan keras. Tidak ini. Kita tahu bahwasanya di dalam kisos itu hayatun, untuk menjaga kehidupan, itu kepentingannya. Maka saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita harus menyadari bahwasanya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sejatinya adalah untuk kepentingan kita, kemaslahatan kita, dunia dan akhirat. Ini yang perlu dicatat. Kalau kita tidak sadar ini, maka kita akan terombang-ambing oleh informasi yang mengatakan Islam itu adalah agama kekerasan. Saya katakan di tempat ini, itu informasi yang salah. Demikian Mas Agung. Terima kasih Kiai Misbah, silakan kembali ke tempat duduk. Dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, paparan singkat yang memberi gambaran kepada kita betapa kita harus berhati-hati dalam memaknai kesucian agama. Disinilah pentingnya kita harus memiliki guru sebagai sanad kita yang akan tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah yang dimaksud dengan menjaga kesucian agama Islam. Insya Allah akan disampaikan oleh Kiai Fahmi Salim selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. YouTuber MKC akhirnya ditangkap tim Bareskrim Polri di persembunyiannya di Banjar Untal-Untal, Desa Dulang, Kabupaten Badung, Bali pada Selasa malam 24 Agustus 2021.
Penangkapan ini dilakukan setelah polisi menerima laporan mengenai dugaan penistaan agama yang dilakukan MKC melalui unggahannya di media sosial YouTube. Berdasarkan hasil penyelidikan dan pengumpulan barang bukti, polisi pun resmi menetapkan MKC sebagai tersangka. Nah, begitulah pemirsa yang dirahmati Allah. Barangkali bisa kita katakan bahwa MKC ini adalah satu di antara 1000 penista-penista agama yang memang inilah cara Allah untuk menguji kita, ketahanan kita, kesabaran kita. Lantas bagaimanakah kita mampu menghadapi situasi seperti ini dengan penuh kebijaksanaan? Seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa Islam hadir untuk menyejukkan, memberikan solusi yang benar. Kiai Fahmi akan memberikan pencerahan pada kita. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah la haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana paparan tentang karakteristik agama Islam ini. Islam sebagai agama yang membawa assalam, kedamaian. Islam yang menyebarkan rahmatan lil alamin. Maka salah satu ciri dan karakter Islam yang lainnya adalah dia adalah agama yang teguh dan adil. Di dalam surah Asy-Syura ayat 15 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falidzalika fad'u wastaqim kama umirt wa la tattabi' ahwa'ahum. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita di dalam ayat ini, kata Allah, serulah, berdakwalah kamu kepada agama Allah. Dan istiqomahlah dalam berdakwah. Istiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu manusia itu. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu li'a'dila bainakum. Katakanlah wahai Muhammad, aku telah beriman, telah percaya kepada seluruh kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Dan aku diperintahkan untuk berbuat adil di antara kalian. Lana Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah itu Tuhanku, Tuhan kami dan Tuhan kalian semua. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kalian amal-amal kalian. La hujjata bainana wa bainakum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak perlu ada pertengkaran di antara kami dan kamu. Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Karena apa? Allah nanti yang akan menghisap kita di hari kiamat. Ini ayat luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para pemirsa TV One dimanapun berada. Kita agama Islam ini agama diperintahkan oleh Allah kita supaya istiqomah. Kalau udah masuk Islam kita harus tetap dalam keadaan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Inilah istiqomah. Meyakini kebenaran ajaran Islam itu adalah mutlak. Satu keniscayaan. Bagaimana jadinya kalau ada orang mengaku beragama Islam, tapi dia terombang-ambing keimanannya, nggak percaya kepada ajaran Islamnya, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Kiai Misbah. Ada yang nggak percaya Islam ini agama damai, padahal dia orang Islam. Ada yang gak yakin, tidak beriman kepada syariat Allah. Seperti tadi tentang kisos, tentang hudud. Itu namanya orang Islam yang melempem. Woi. Assalamualaikum. Ada Islam melempem di sini? Kagak percaya.
sama ajaran Islam? Kagak percaya sama syariat Islam? Ada? Ada. Ini yang misinformasi namanya. Mesti dilurusin. Tapi ada juga yang ngaku-ngaku Islam. Pakai peci, pakai sorban. Ternyata dia bukan Islam. Menafsirkan agama Islam semaunya. Seenak perutnya sendiri. Ini bukan kebebasan beragama, tetapi itu adalah penodaan agama. Islam menjamin kita ini bebas dalam menjalankan agama kita. Lakum dinukum waliyadin, bebas. Orang Islam bebas jalanin agamanya. Orang Islam gak boleh ganggu umat non muslim menjalankan ibadah agamanya, menjalankan hari rayanya. Betul? Betul? Insya Allah. Inilah ajaran Islam. Bebas dalam menjalankan ajaran agama, tapi tidak berarti bebas untuk menodai dan menista ajaran agama. Ngaku-ngaku ustadz. Banyak ya. Ngaku-ngaku mantan ustadz. Baca Quran aja gak bisa. Woi. Banyak yang begitu. Propaganda. Untuk apa? Disebarkan ceramah-ceramahnya. Apalagi sekarang dengan bantuan medsos tadi kata Mas Agung. Ya. Untuk buat apa? Meragukan orang-orang Islam terutama yang masih awam pemahaman agamanya. Supaya mereka goyah dari keislamannya. Ini adalah tindakan yang tidak terpuji. Tindakan yang harus dihukum dengan seberat-beratnya. Setuju? Insya Allah, agama ini harus dilindungi Pak. Apalagi di negara Kesatuan Republik Indonesia, kedudukan agama ini dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa itu betul-betul dijunjung tinggi. Di undang-undang kita dikatakan negara ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Setiap pemeluk umat beragama itu dilindungi dia. Haknya dan kewajibannya untuk melaksanakan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Maka itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sebagai umat Islam mengikuti tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 15. 1. Kalau kamu berislam istiqomahlah. Fastaqim kama umirta. Yang kedua, jangan kamu mengikuti hawa nafsu, syahwatnya orang-orang yang memusuhi agama ini. Wala tattabi ahwa'ahum. Yang ketiga, wa umirtu li'adila bainakum. Kita harus memperlakukan dengan adil umat beragama selain Islam di republik ini, dimanapun kita tinggal, kita harus menghormati kebebasan umat agama lain dalam menjalankan ibadah agamanya. Insya Allah. Perdebatan, persoalan tentang teologi boleh nggak dibahas di masjid? Boleh. Yang nggak boleh caci maki simbol-simbol ritual agama lain. Kita bahas tauhid nih, Kiai. Qul huwallahu ahad. Atau bahas ayat apa itu? Di surat Al-Kahfi, ya kan? Walam yattakhidz syai'an waladan dan seterusnya itu, ya kan? Itu boleh kita bahas tentang tauhid. Ketika kita bercerita, kita bagaimana pandangan Al-Quran tentang agama Islam ini adalah agama yang monoteis, agama yang mentauhidkan Allah. Lalu kemudian disebutkan di situ tidak mengakui adanya anak Tuhan atau apanya dan sebagainya. Dalam kajian akidah boleh tidak? Boleh. Yang enggak boleh menista, mencaci ajaran agama orang lain. Nah, disinilah kita harus berlaku adil. La hujjata bainana wa bainakum. Gak usah ada pertengkaran, perselisihan di antara kita. Soal beda akidah, nanti urusannya pengadilan Allah di yaumil qiyamah. Insya Allah. Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Demikian Mas Agung. Baik, terima kasih Kiai atas apa yang telah disampaikan tadi. Pada intinya tetaplah dalam memahami agama kita membutuhkan sandaran dan alhamdulillah qadarullah
Di negeri yang kita cintai ini telah berdiri Majelis Ulama Indonesia, tempat berkumpulnya para ulama, forum para ulama. Lantas bagaimanakah kontribusi yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menghadapi berbagai persoalan yang kita hadapi? Alhamdulillah telah hadir bersama kita, yang insya Allah nanti Kiai Khalil Nafis akan memberikan pencerahan untuk Anda. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang bijak dalam menghadapi segala macam persoalan umat. Dan Alhamdulillah kita sampai di segmentasi tanya jawab, insya Allah ada satu pertanyaan yang akan disampaikan oleh Ustadz Bastoni yang akan dijawab nanti oleh Kiai Khalil Nafis. Akan memperdalam tema kita bagaimanakah sesungguhnya pandangan masyarakat terhadap satu badan yang disebut dengan Majelis Ulama Indonesia. Kami persilakan Ustadz Bastoni, apa yang ingin disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ustadz Kiai Haji Khalil Nafis, kita sering mendengarkan bahwa selama pandemi ini kita melihat bahwa banyak pendapat dari para ulama kita. Seringkali ulama yang satu dengan ulama yang lain memberikan suatu pendapat yang berbeda tentang pandemi ini. Bagaimana sebaiknya sikap kita kepada umat Islam, sedangkan kita tahu semua kita ada majelis ulama, di mana kita sering mendapatkan arahan tentang fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Bagaimana kira-kira pencerahan dari Pak Ustadz Kiai Haji Khalil Nafis? Baik, terima kasih Ustadz Bustani. Kiai, sangat jelas sekali pertanyaannya berkaitan dengan fatwa-fatwa berkaitan tentang masalah COVID. Tafadhol Kiai. Ya, Majelis Ulama itu tenda besar, midhallah kabirah, tenda besar dari umat Islam seluruh Indonesia yang ahlus sunnah wal jamaah, NU, Muhammadiyah, Mataul Anwar, Dewan Dakwah dan seterusnya itu berkumpul di Majelis Ulama Indonesia. Kami jelas posisinya adalah untuk khadimul ummah dan shadiqul hukumah. Posisinya adalah melayani umat. Jadi umat yang ada di Indonesia ini berkenan dengan keagamaan dilayani oleh Majelis Ulama Indonesia. Tentu bekerja sama dengan seluruh ormas yang bergabung di Majelis Ulama. Pada saat yang bersamaan kami sebagai shadiqul hukumah, sebagai mitra teman pemerintah. Teman yang baik itu bukan selalu yang membenarkan temannya. Begitu juga teman yang baik bukan yang selalu memusuhi atau mengkritik pemerintah, bukan. Teman yang baik adalah ketika benar maka disupport, didukung. Tapi ketika salah, i'wijajan falyuqawwimhu, kata Sayyidina Abu Bakar. Kalau memang ada kebengkokan diluruskan. Itu dilakukan oleh MUI. Berkenaan dengan kepentingan umat, kita membela masjid jangan ditutup. MUI menyampaikan itu. Dan setelah itu dirubah Inmendagrinya. Ketika dikatakan investasi miras MUI jangan sampai dilegalkan, diubah perpresnya. Mitra yang baik, bukan kami pembangkang, bukan. Ulama itu menasehati. Yang baik diteruskan, yang tidak baik ya ayo kita ubah kepada yang baik. Karena orientasinya itu adalah maslahatur ra'iyah, kemaslahatannya rakyat yang menjadi utama dari kita. Masyarakat tinggal pada 3 klasifikasi. Bapak Ibu sekalian yang tidak punya pengalaman, tidak punya pengetahuan tentang agama, jangan coba-coba hanya belajar dari bacaan dari Al-Mukarram Syekhuna Google. Ya, dan YouTube ya, jangan. Itu tadi disampaikan oleh Kemis laulad isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau enggak ada isnad, enggak ada mata rantainya, siapapun bisa ngomong apa saja. Makanya bagi Bapak Ibu sekalian yang tidak punya pengetahuan agama, meskipun bisa baca dari media-media itu, jangan jadiin guru. Cari guru yang benar, yang alim, track recordnya jelas, pengamalannya jelas. Bukan hanya soal dia keluaran pesantren, keluaran di Timur Tengah, tapi lihat perilakunya benar atau tidak. Ulama itu tak cukup hanya pinter, berbeda dengan intelektual. Intelektual pinter cukup, tapi ulama harus mengerjakan. Lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la
taf'alun. Harus melaksanakan, itu bedanya ulama. Sehingga mendatangkan hikmah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Jadi yang mendatangkan hikmah karena ilmunya diamalkan ulama, cari yang benar. Kalau sudah Bapak Ibu sekalian mendapatkan ulama yang seperti itu, addu bil nawajid. Jangan kemana-mana, pegang. Pokoknya ikut dialah, ke sorga ikut dia, apa yang katakan ikut dia. Bagi Bapak Ibu yang nggak tahu agama, itu namanya tingkatan muqallid. Tingkatan yang lebih tinggi namanya tingkatan muttabi. Bapak Ibu sekalian sudah ngaji, sudah ngerti dalil, sudah ngerti metodologinya. Oh, Ibu Bapak bisa melihat ini yang benar, apa dalilnya ini, apa argumentasinya ini, apa landasannya ini. Ibu Bapak bisa mencari mana yang benar. Bagi yang sudah ngerti. Ada yang lebih atasnya lagi adalah mujtahid. Dia sudah ijtihad. Ya sudah, saya bisa menentukan sendiri seperti pimpinan-pimpinan ini. Kalau dalam rangka ke Indonesia berarti pimpinan sudah ijtihad, tapi ijtihadnya masih ijtihad kolektif. Secara rame-rame, tidak seperti Imam Syafi'i tentang Abu Hanifah, Imam Malik. Belum sampai pada tingkatan itu kita, maka kita menjadi ijtihad jama'i di komisi fatwa. Di internasional pun juga ada fatwa. Ulama internasional itu rame-rame, enggak satu. Untuk apa? Menghindari kesalahan. Oleh karena itu yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia hasil ijtihad. Minimal menghindari kesalahan karena secara kolektif kita lakukan bersama. Maka Bapak Ibu sekalian mau ikut yang mana? Yang Nahdlatul Ulama silahkan ikut Nahdlatul Ulama. Yang Muhammadiyah silahkan ikut Muhammadiyah. Yang Dewan Dakwah silahkan. Yang Matlaul Anwar, yang seterusnya silahkan ikut. Tapi ada payung besar bersama adalah Majelis Ulama Indonesia. Ini kayak kue BK katanya Buya Hamka. Pemerintah pengennya begini nih. Wah, bagaimana vaksinasi? Ayo kita dorong vaksinasi. Kita dorong Bapak Ibu sekalian. Tapi kita harus menjaga kepentingannya umat. Cari vaksin yang halal. Wala tadawau biharam. Karena kita harus melindungi umat. Jangan sampai umat disuntik dengan vaksin yang haram. Kami tidak melawan vaksinnya. Kami tidak menentang vaksinnya. Tapi pastikan efektivitas dari vaksin itu kepada masyarakat. Kemudian yang dijadikan obatnya itu adalah harus juga yang halal. Karena kalau tidak, kita hanya menjadi orang yang berupaya lupa kepada Allah. Ibu bapak yang dimasukin barang haram bukan karena darurat. Man akala haraman lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Makan barang haram 40 hari salatnya enggak diterima. Kami melindungi. Sementara wabah ini bukan hanya penyakit alam semata. Covid ini bukan hanya semata-mata virus. Ada kuasa Allah lebih daripada soal virus. Bahwa ibu sekalian bisa melihat ada orang bolak-balik kadang-kadang enggak pakai masker, enggak kena. Ada orang yang sudah sampai tutup maskernya 10. Di sininya masker lagi. Di sininya masker, pulang kena Covid. Sudah dikatakan oleh Rasulullah, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Allah Maha tahu siapa yang akan kena. Tapi cara kita menjaga prokes, tanda-tanda bahwa kita melindungi diri. Tapi kalau Allah berkehendak bisa. Di sinilah kita ingin menjaga satu sisi kita bicara yang sifatnya medis, alam. Pekerjaan kita saat bersamaan kita tahu bahwa kita harus punya iman. Ibu bapak pakai masker. Taat pemerintah. Biar kita ini tidak diuber-uber umumnya oleh Satpol PP, oleh siapa. Ibu bapak mungkin bisa taat pada pemerintah. Coba dilandasi iman. Saya pakai masker ini untuk melindungi saya. Hifdzul, ya. Hifdzul diri ini, hifdzul nafsi. Itu kan wajib. Niatin karena Allah. Beli masker dapat pahala. Pakai masker dapat pahala. Karena apa? Karena ada iman di dalam diri kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya kok bingung Pak. Memang di mana-mana kalau orang ngerti nggak bingung. Orang yang ngerti nggak bingung, tapi orang yang nggak ngerti pasti bingung. Oleh karena itu, mari anak-anak kita jangan lupa sekolahin. Dan sekarang pendidikan menurut saya yang paling bisa menjamin kita ini pada saat pandemi adalah pesantren. Kenapa? Enggak repot dengan mereka dengan online-onlinean. Berapa persen online itu? Ya, masuk pesantren aja. Ibu bapak sekalian, masuk yang mana yang boarding school. Karena online itu berapa persen yang bisa menerima dan bisa dapat dari ilmu yang didapat. Dan pendidikan tidak bisa dengan online. Kalau pengajaran bisa, tapi pendidikan harus ketemu langsung. Mas Ari. Baik, terima kasih Kiai Khalil dan insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan guru-guru kita yang lain untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Untuk itu tetaplah bersama kami dan menusapkan bersama oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.
Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Damen Saku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut yang akan disampaikan oleh Ibu Herma. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Khalil Nafis, saya ingin mempertanyakan yang akhir-akhir ini banyak persoalan tentang sengketa lahan masjid, yang mana ada masjid yang sudah didirikan bertahun-tahun, nah tiba-tiba saja lahannya dipermasalahkan. Nah, sebagai lembaga Majelis Ulama Indonesia yang mengayomi ulama dan umat, itu seperti apa untuk mengatasi hal ini? Baik, terima kasih Ibu Herma. Sebelum kita ke Kiai Khalil, barangkali nanti akan membahas tentang kisaran masalah legalitas, kebijakan dan lain sebagainya. Saya akan ke Kiai Misbah terlebih dahulu. Inilah permasalahan yang tiap saat akan terus kita hadapi. Tahun bertahun berganti, permasalahan seperti akan terus kita hadapi, dan ini yang merupakan takdir kita. Hidup di Indonesia yang sengaja memang didesain begitu banyak perbedaan, bahkan perbedaan agama. Lantas bagaimanakah sesungguhnya kita umat Islam yang merupakan mayoritas bisa menempatkan diri dalam kondisi seperti ini, Kiai? Terima kasih Mas Agung. Sebuah keniscayaan ya, kita ini ada di negeri yang berbeda. Kita boleh berbeda. Dan Majelis Ulama Indonesia itu, Ibu, punya prinsip. Ada perbedaan, ada penyimpangan. Kalau perbedaan boleh. Ini Kiai Fahmi ini Muhammadiyah, nggak kunut. Saya kunut, nggak pernah berantem tuh. Bener nggak? Karena sadar bahwasanya perbedaan boleh. Tetapi kalau penyimpangan, lah ini kita harus tegas. Apa yang disampaikan oleh Kiai Fahmi tadi berkaitan dengan MKC itu bukan perbedaan. Itu penyimpangan itu. Di kalangan kami, Mas Agung, diajarkan, didoktrin dalam agama Islam itu. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Jangan kau caci maki, jangan kau hina itu agama orang lain, Tuhan orang lain. Nanti kalau kita suka menghina, fayasubbullaha adwan bighairi ilmin, mereka itu akan mencaci, menghina agama kita, Tuhan kita dengan makin ngawur. Nah, karena itu pesan saya yang pertama berkaitan dengan pertanyaan tadi. Sebenarnya Majelis Ulama Indonesia sudah menetapkan bahwa kalau masjid, nama masjid itu harus wakaf. Tidak boleh masjid itu kemudian bukan wakaf. Namun nanti insya Allah akan dijelaskan oleh Kiai Khalil. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Kiai Khalil secara dalam pandangan masalah legalitas, fasum dan kebijakan-kebijakan yang lain seperti apa. Dan ini memang baru saja Kiai Khalil juga menyelesaikan masalah yang ada di wilayah Meruya. Silakan Kiai. Kemarin baru peletakan batu pertama dengan teman-teman kawan di Meruya soal tanah, wakaf dan lahan masjid. Lahan masjid ini Bapak Ibu sekalian, kalau tadi sampai oleh Kiai Misbah memang fatwa MUI diharuskan wakaf. Biar tidak ganti-ganti kayak masjid ini 30 tahun nanti sudah diambil hak sewanya lalu menjadi rumah apalagi jadi toko. Kan gak enak rasanya. Sementara kita sudah iktikaf di sini. Oleh karena itu kami mendorong tanahnya segera diwakafin. Kalau sudah diwakafin dijamin oleh Undang-Undang 41 tahun 2004 dan PP-nya 42 tahun 2006. Kita harus patuh pada negara. Oleh karena itu kita harus mengikuti hukumnya diwakafkan. Nah persoalan tadi Ibu berkenaan dengan kenapa lama-lama kok tiba-tiba digugat. Karena posisi tanahnya ini yang fasum-faso sewa 30 tahun. Setelah 30 tahun dia harus hengkang. Sementara jiwa keagamaan kita tidak terima. Ini soal emosi agama dan hukum hal yang berbeda. Yang kedua yang sering terjadi di masyarakat orang mewakafkan. Karena kita punya tradisi lisan. Gak mau dicatatkan ke KUA. Bapaknya masih ada aman. Anaknya masih aman. Pas cucunya ketepatan cucunya gak punya rumah. Itu pikir dulu itu tanah engkong saya. Kakek saya diambil lagi. Bisa kenapa? Karena gak ada surat wakafnya. Jadi ada persoalan di kita adalah legalitas ini.
Yang menjadi masalah mengapa masjid kadang-kadang digugat. Oleh karena itu saya berharap semuanya kalau mau bangun masjid pastikan tanahnya itu tanah wakaf biar gak ada masalah berikutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Haji Asep. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Holil Hafiz. Yang ingin saya tanyakan simpel saja Pak. Bapak sebagai Ketua MUI Indonesia kadang suka Bapak membuat kebijakan, tapi saya perhatikan, mohon maaf, kadang-kadang suka tumpang tindih itu dengan yang lainnya. Nah ini menyikapinya bagaimana Pak? Kenapa bisa seperti itu? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ke Kiai Holil lagi. Jadi artinya sebagai partner pemerintah ini, selama ini apa yang telah diberikan? Saya tidak tahu mana yang tumpang tindih karena kami nggak bikin kebijakan yang sifatnya mengikat. Majelis ulama itu lembaga pemberi opini dan tausiah. Kalau kebijakan itu pemerintah. Orang banyak kadang-kadang salah persepsi dianggap MUI seperti Kementerian Agama. Itu dua entitas yang berbeda. Kalau Kementerian Agama dia mengikat, punya struktur sampai bawah. Tapi kalau MUI itu memberikan tausiah kepada pemerintah, mengayomi melayani umat. Jadi kalau kebijakan berbeda barangkali dengan tausiah. Sepanjang yang saya tahu di MUI, saya ini mulai kecil di MUI. Kuliahnya itu saya kader ulama. Jadi pengurus MUI mulai dari anggota MUI DKI, jadi sekretaris di DKI, sampai di pusat jadi sekretaris di kajian, ketua komisi dakwah, sekarang ketua di MUI. Saya sepanjang yang saya tahu itu tak membuat kebijakan dan antara satu dengan yang lain itu tidak ada yang tumpang tindih. Ada yang sifatnya keputusan fatwa namanya i'adatun nazar. Kasus kepiting. Dulu kepiting itu diharamkan oleh MUI karena informasinya kepiting itu hidup di dua alam, di air dan di darat. Ternyata setelah dilakukan cross check lagi dari teman-teman yang ahli tentang hewan termasuk ahli kepiting ini, ternyata kepiting tidak hidup di dua alam. Apa contohnya? Dia nggak bisa berkembang biak beranak di darat, hanya bisanya di air. Itu kita melakukan i'adatun nazar, peninjauan kembali terhadap fatwa yang sudah dikeluarkan. Mungkin salah Pak fatwa, mungkin salah, juga produk manusia. Berbeda dengan syariah. Kalau syariah tak pernah salah. Syariah itu adalah dari Allah, ketentuan dari A sampai Z itu syariah. Tapi kita menginterpretasikan syariah itu fikih. Itu orang dan itu mungkin salah. Termasuk yang pertama tasawurul masalah, mengerti masalahnya. Nah, tadi kita kurang ngerti masalah tentang kepiting, ada kesalahan, ditinjau kembali. Tapi kalau tumpang tindih yang saya lihat saya belum tahu, belum ada. Baik, terima kasih. Harus ada data-data yang jelas ya Kiai ya. Baik, sekarang kita ke Kiai Fahmi. Seperti telah dijelaskan oleh guru-guru kita tadi bahwa dalam bernegara ini memang tidak bisa kita kerjakan secara sendiri. Pemerintah berjalan sendiri, bahkan agama ini memberikan rambu-rambu, ada 3 unsur, ulama, umaro, dan ulil amri. Nah berkaitan dengan permasalahan yang kita hadapi, sesungguhnya sebagaimana efektif, kemudian prosentase yang diberikan dalam memberikan aslinya prosentase atau nasihat-nasihat untuk para penguasa dan lain sebagainya yang akhirnya memunculkan kebijaksanaan yang tepat dan adil kepada masyarakat. Kiai Fahmi. Ya, terima kasih Mas Agung. Jadi hubungan antara agama dan kekuasaan ini menarik. Agama dan negara, bagaimana kita memposisikannya? Kita umat Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memposisikannya tentu sesuai dengan kaidah-kaidah Al-Quran dan Sunnah. Ya, ajaran Quran dan Sunnah ini adalah ajaran yang wasatiyah wal i'tidal. Tidak membabi buta, mengkritik pemerintah sampai kemudian kita membangkang, memberontak, angkat senjata. Itu khawarij namanya, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan semua produk pemerintah kita setujuin. Gak ada check and balance. Apa yang dikatakan pemerintah semuanya sebetul 100%. Sami'na wa ata'na, padahal ada kekeliruannya. Nah, yang begini namanya murji'ah. Paham murji'ah? Woi. Apa yang keluar dari mulut pemerintah semuanya dibilang maksum, betul semuanya.
Palelo. Khawarij keliru, Murji'ah keliru, yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa yang benar? Ayo kita dukung, kita bantu pemerintah, ya enggak? Betul? Setuju? Ada yang salah, yang keliru tadi misalnya, mungkin maksud Bapak tadi yang nanya tumpang tindih itu maksudnya bukan kebijakan MUI. Fatwa MUI bukan tumpang tindih, Bos. Ya, tumpang tindih itu istilah bahasa pemerintah. Nah, mungkin yang di situ mungkin perlu dievaluasi. Nah, majelis ulama itu memberikan evaluasi, memberikan tausiah, boleh. Karena pemerintah itu tidak ada yang maksum. Ulama aja yang kagak maksum, apalagi pemerintah, Bos. Betul? Iya dong. Nah, ini sini kita tengah-tengah. Nggak ada umat Islam berdasarkan ajaran Islam kita menuntut kemudian membubarkan pemerintah. Padahal pemerintahnya sah. Dia mesti selesai masa jabatannya dong. Ya nggak boleh kita berhenti di tengah jalan. Nah, itu kaidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Secara konstitusional kalau ada yang perlu dievaluasi, evaluasi. Jangan anti kritik. Jangan anti evaluasi. Nah, nanti kalau itu semuanya nggak berjalan saluran-saluran, masyarakat nanti akan dirugikan. Demikian Mas Agung. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit kembali ke Kiai Misbah, ketika masyarakat karena ketidakpercayaan terhadap banyak kebijakan-kebijakan, akhirnya juga mungkin bisa bahasanya adalah dipanas-panasi dengan hadirnya YouTube mereka sendiri. Ini malah justru menambah perpecahan suasana di negeri ini, Kiai. Mereka lebih percaya kepada guru mereka masing-masing daripada kesepakatan yang kita bangun bersama. Bagaimana tanggapan Kiai tentang ini secara singkat, Kiai? Baik, dalam urusan agama, fas'alu ahla dzikri. Tanya kepada ahlu dzikir. Ahli dzikir ini ulama. Dalam masalah agama. Dalam masalah kedokteran, tanya ke dokter. Dalam masalah politik, dalam masalah kebijakan pemerintah, tanya ke pemerintah. Inilah prinsip kita. Kalau tidak demikian bahaya. Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau kita menyerahkan sesuatu bukan kepada ahlinya, tunggu kehancurannya. Saya ini ingin menyampaikan secara sederhana. Kalau ingin melihat bagaimana potret umat Islam seutuhnya, maka lihatlah umat Islam di Indonesia. Saya ini luar biasa perbedaannya dengan Muhammadiyah, jelas. Beliau ini kalau sholat paling cuma 8 rakaat, saya 20. Saya kalau lihat rukun ini bisa duduk bersama. Maka dalam hal ini mohon maaf. Karena apa? Contoh ini. Orang luar tidak melihat Islam dari Quran. Orang luar tidak melihat Islam dari hadis, tapi melihat perilaku kita. Maka kalau majelis ulama ada di tengah, Muhammadiyah di sono, NU di sini, kumpul, habis ini makan bareng. Alhamdulillah. Inilah Indonesia. Masya Allah, luar biasa sekali. Baik, terima kasih guru-guru yang kita cintai, Kiai Misbah, Kiai Khalil dan Kiai Fahmi yang telah memberikan pencerahan kepada kita. Pada intinya tentu saja apa yang telah disampaikan tadi akan memberikan gambaran kepada kita bahwa kita harus hati-hati sekali. Apalagi kita terlahir umat akhir zaman yang dihadapkan dengan begitu banyak tantangan dan ujian. Salah satunya adalah kehadiran media sosial. Maka bijaklah dalam memanfaatkannya, karena seperti yang guru-guru kita katakan tadi, apa yang kita tulis pada saat ini, apa yang kita publish pada saat ini bukan sekedar dipertanggungjawabkan di dunia, tetapi di hadapan Allah nanti. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk kesempatan hari ini, dan insya Allah besok di Ahad 29 Agustus kami akan menghadirkan Ustazah Yati Priyati, Ustazah Oki, dan Ustazah Kotrunada, dan Ustazah Syifa Nur Fadilah, dan narasumber Sheryl Anavita. Dan bagi Anda yang ingin menyaksikan kembali tayangan hari ini, Anda bisa menyaksikan melalui YouTube di kanal Religiwan. Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.
kita. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, kita akhiri dengan doa. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima aghlika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Razak ya Fa'alul lima yurid. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa ya karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna bima yanfa'una. Allahumma faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-khaira ajilahu wa ajilahu ma'alimna bihi wa ma lam na'lam wa na'udzubika min syarri ajilahu wa ajilahu ma'alimna bihi wa ma lam na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanabika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.